Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kali ini kita akan membahas tentang wafatnya ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kisahnya begini. Siti Aminah atau Aminah binti Wahab adalah nama ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah sendiri dikenang sebagai pemimpin para ibu, sebab beliau telah melahirkan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi panutan untuk semua umat manusia. Ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah mendapatkan beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya, Abdullah, meninggal saat usia kandungannya masih 3 bulan. Meski begitu, bayi di dalam kandungannya menjadi penawar dari rasa kesedihannya. Siti Aminah memberi nama bayi yang ia lahirkan dengan nama Muhammad. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang pengasuh di daerah Arab Padang Pasir. Pengasuh Nabi itu bernama Halimah Sa'diyah, salah seorang perempuan dari suku Hawazin. Suku ini termasuk salah satu suku terkenal di daerah Arab dan dianggap profesional dalam mengasuh anak, sehingga Aminah mempercayakan pengasuhan putranya kepada suku ini. Halimah mulanya tergolong dalam keluarga yang miskin. Namun, setelah resmi menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW, Halimah merasakan suatu keajaiban. Ketika Halimah mendekap Nabi Muhammad SAW, air susu Halimah menjadi penuh sehingga dapat diminum oleh Nabi Muhammad SAW hingga dapat kenyang. Bahkan air susunya juga cukup untuk menyusui anaknya sendiri. Setelah 4 tahun lamanya mengasuh Nabi Muhammad SAW, Halimah kemudian menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada ibundanya, Siti Aminah. Kurang lebih 2 tahun lamanya beliau diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Ibundanya sangat mencintainya. Selain karena beliau anak laki-laki tunggal, beliau adalah seorang anak yang tampan wajahnya, baik gerak-geriknya, dan sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibundanya Siti Aminah mengajaknya pergi ke Yastrib atau kota Madinah untuk berziarah menjenguk makam sanak keluarga yang tinggal di sana. Nabi Muhammad SAW pun diajak ibundanya pergi ke Yastrib. Siti Aminah beserta putranya pergi ke Yastrib bersama dengan Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan dari ayahnya. Sesampainya di Yastrib, selain diajak menziarahi sanak keluarganya, Siti Aminah juga mengajak Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ayahnya. Siti Aminah memperlihatkan rumah tempat tinggal ayah putranya ketika dirawat dari sakit hingga meninggal, serta pusara tempatnya dikuburkan sang ayah. Siti Aminah dan putranya beserta Ummu Aiman kemudian tinggal di Yastrib hingga sebulan lamanya. Setelah itu, mereka bertolak kembali menuju kota Makkah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saat perjalanan pulang dari Yastrib, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di Al-Abwa, suatu dusun di antara kota Madinah dengan kota Makkah. Sebelumnya, Siti Aminah jatuh sakit hingga beberapa hari kemudian dinyatakan wafat. Ibunda Nabi Muhammad SAW kemudian dimakamkan di tempat itu juga. Nabi Muhammad SAW lalu kembali ke kota Makkah bersama dengan Ummu Aiman. Setelah Siti Aminah wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman menjadi seorang perempuan yang sangat berarti bagi hidup Nabi Muhammad, dan beliau memanggil Ummu Aiman juga sebagai seorang ibu. Tentu dapat dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kemalangan atas kematian ibundanya tersebut. Baru saja beberapa hari setelah beliau mendengar kisah keluh kesah rintihan dari ibundanya atas kematian ayahnya sejak beliau masih dalam kandungan. Kini ibunya pun telah meninggal pula di hadapan mata beliau sendiri. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang anak yatim piatu. Ujian yang paling berat memang diperuntukkan kepada para nabi dan rasul, agar di kemudian hari mendapatkan jiwa yang tegar dan senantiasa sabar dalam menghadapi ujian dan rintangan. Nah, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih untuk kamu yang mendengar hingga akhir video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian di video ini. Dan kepada Allah, saya mohon ampun yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.